kelas online Torah kita. Toda Rabah. Hello. Shalom Rabbi. Greetings. Shabbat Tov. How are you? Shalom Rabbi. Hello everybody. Nice to see you again. Shalom, Nice Rabbi. to see you too. The pleasure is ours, Rabbi. I'm sorry I was away for quite a while, but that's the way it is. You got to have a rest sometimes. I hope Yes, you have a rest. Rabbi, I know. Yeah, you deserve a rest, definitely. After all the hard work that you gave, not just to us, but definitely to all other communities around the world. Such an important and also definitely hectic job for you. So definitely you deserve a rest, a good rest, a good holiday. Yeah, thank you for your work with Abigail. Sure. No Much problem, Rabbi. appreciated. And hope we can move further on that work, not just that one book. And also let's see with our partnership with the largest Indonesian Muslim organization here, and definitely we will you will be one of the authority from Judaism perspective that would be in that join forces together, Rabbi. Certainly. Excellent. Very good. Okay. Well, good to see you. Okay, so we can start when you're ready. Okay. All Yes. Right. Well, now we can start. I know that you wanted me to talk as far as possible about conditions which apply specifically to Indonesia, but we did one session. But if you don't mind, I still want to deal with one big topic, which is more relevant to the West, but it's important to know about it. No problem. And it's about the whole theme of marriage. Okay. And the Noahide law of forbidden relationships and so on. Okay. No problem. It's having tremendous repercussions in the West right now, and the legislation has now come back actually to endanger religious freedom. I think to myself sometimes that maybe a country like Indonesia will be able to help Australia because it does have a strong stand in this area. And it could be that we need various kinds of international pressure to strengthen marriage. There are countries in the world which hold to it. So we have to see what can be done. Sure. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi Shabbat Tov buat kita semua. Kita akan mulai melanjutkan sesi pembelajaran Torah kita bersama dengan Rabbi Cowen, dan Rabbi kali ini di pagi ini akan membawa kita terkait dengan masalah yang sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu masalah pernikahan dan bagaimana hubungan pernikahan, hubungan laki-laki perempuan, suami istri, dan tentunya Rabbi akan memang ada seperti degradasi penurunan gitu ya di dunia barat, seperti di negaranya Rabbi sendiri yaitu Australia, dan Rabbi justru meminta ada dukungan dari dunia internasional, terutama negara-negara yang sangat-sangat memperhatikan dan menghargai, menjunjung tinggi lembaga yang namanya pernikahan. Nah, Indonesia menurut Rabbi adalah salah satu negara yang masih menjunjung tinggi, dan kita harap akan terus demikian, lembaga pernikahan. Nah, ini nanti Rabbi akan jelaskan kepada kita terkait dengan pernikahan dan tentunya aturannya di dalam 7 hukum Nuh seperti itu. Over to you, Rabbi. Okay. Thank you very much. Okay. Now, let's basically see what has happened to marriage in the West, and it's very important to understand this process because it makes it clearer and clearer to us what actually marriage is in Noahide law. Now, the concept of marriage is that a husband and a wife designate one another as a committed couple, and that means that it becomes publicly known that this couple is committed to one another.
Now, that has, normally speaking, that has a legal expression. A marriage is, it is registered. A marriage is a legal act. And in that way, we understand that a man and a woman are connected, are committed to one another. And marriage also involves not just a legal commitment, it may very often include, and it should be ideally include, also a financial commitment. That it's that when a man and a woman get married, that's not just, they cannot just walk away from each other like that. They are also, there are, I mean, even though Maimonides says that it could be a very, very basic level, that's what it could be. They could just walk away. But we know that Noahide societies have taken upon themselves the idea of financial commitments, so that if there is if a marriage breaks up, or a woman or one spouse dies, that there is a ongoing obligation. That is to say, if one party cannot manage on their own, the other spouse has to be concerned with this. And then there is also the aspect of children. The children become inheritors of their parents, and that also there may be and that parents have some sort of requirement and obligation to secure the future of their children. So it is a network of commitments. Now that is a very important thing. That's why marriage is and if there is divorce is not something which can just be done. It's also a legal act, and it is something which you know, it is a serious matter. It's not forbidden, but it is just like the union of a man and a woman in marriage is a serious legal matter. So also the divorce is also a matter of has to be a very serious and considered matter. All right. Now, what we find in the West, and I don't know if this exists also now sometimes in other countries, probably much less in Indonesia, is at the first stage. There are several stages in which marriage was weak. The first stage was that significant numbers of couples, young men and women, and this has been so over the last 50, 60 years, started living together, cohabiting. And it's called in Australia a de facto union. In other words, they're living like husband and wife, but they have not made a formal commitment to one another. Now, what happened in, I would say, already now, probably about 15 or 16 years ago in Australia, was that the law began to change, and it began to give benefits to de facto unions, which was very similar to those of marriage. In other words, they could enjoy all kinds of social security. They could, in other words, they would get there would be a property division also if this de facto couple broke up, and so on. And there were a whole series of things which made it similar to marriage. Now the problem here is that by making it, even though couples could have many of the benefits, you know, of all of the social security benefits that a married couple had would now come to a de facto couple. There was one very important thing which was missing. You might think, and that was that this couple was not ultimately committed to one another. They were not committed to each other. They had the benefits of marriage without the obligation of marriage, without the expressed legal commitment of marriage. And this already had very serious impact on children, because children
were being born into these de facto relationships, and they were and the children did not have the same psychological and emotional security that children of married parents had. And you could see that the children in de facto relationships were less stable, and it was something which was already the first stage of the erosion of the family. Then what happened was also that the reproductive technologies became available for couples who were not married to one another. In other words, this is another step to assist with the IVF or whatever it was, in vitro fertilization, that became available to non-married couples. And things went even a step further. That laws were being made to enable single mothers to have children. Now, that also is it's a problem, because what you're saying there is that the state will assist a single woman to have a child, but this child will then grow up without a father. And so what's going on here is that the stage one in all of this, we're not yet at the stage of homosexual marriage. It's still basically the basic framework. It's still man, woman, and something which resembles a marriage between them, even though it's been diluted. But the formal bonds of traditional marriage are being weakened. There's no legal commitment. They get the benefits of the union without having to make a legal commitment to one another, and they also then get the ability to have access to IVF and so on and so forth, to have children. But in other words, all of the conveniences come to them without the bonds, without the strong bonds of marriage. So that was the first stage. Men are men, women are women. We're not yet talking about homosexual marriage, but marriage itself as a commitment, as a legal and financial commitment in which one spouse has to care for the other and for children, that is being weakened. The weakening of the unit. That is stage one. Now, maybe Leo, I'll just give you, then I'll tell you I'll go to the next stage after you translate it there. Oke, Rabi. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rabi menjelaskan dengan panjang lebar terkait dengan pernikahan, dasar-dasar pernikahan yang benar, yang seharusnya ada, dan terutama di dalam apalagi kita di dalam komunitas Bnei Noah atau Noahide community gitu ya, itu harus ada, dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Torah. Nah, Rabi melanjutkan bahwa Sure, Rabi. I'll come back in 1 minute. Take your time. Nah, jadi Rabi menjelaskan juga bagaimana di budaya Barat dan terutama di Australia, beliau mengambil contoh dari negara beliau sendiri. Dasar-dasar itu benar-benar boleh dikatakan mulai kropos karena perlakuan daripada hukum dan pemerintahan mereka sendiri. Oke. Nah, sekarang kita mulai satu persatu kita bahas tadi sesuai dengan urutan yang dijelaskan oleh Rabi. Pertama adalah pernikahan. Kita bicara mengenai pernikahan yang normal gitu ya. Laki-laki adalah seorang laki-laki, nggak kebingungan laki-lakinya. Perempuan, wanita juga seorang perempuan, nggak kebingungan juga. Jadi ini benar-benar hetero gitu ya. Jadi artinya kita nggak bicara dulu terkait dengan homoseksual, kita nggak ke situ dulu. Ini adalah lembaga pernikahan normal ya, laki-laki perempuan. Nah, secara hukum Nuh, secara aturan yang baik yang harus dipraktekkan adalah pertama itu adalah komitmen antara laki-laki dan perempuan ya, komitmen bersama, artinya laki-laki dan perempuan sudah harus setuju masing-masing sesuai dengan free will mereka, tidak ada paksaan, mereka setuju untuk menjadi suami dan istri. Itu yang pertama, komitmen tanpa paksaan.
Lalu yang kedua, mereka juga harus membuat itu komitmen itu publik, diketahui oleh umum, ya. Jadi saya si A laki-laki dan si B perempuan sudah berkomitmen, lalu memberikan dalam tanda petik pengumuman secara umum. Nah, itu kira-kiranya bisa dalam bentuk pesta, bisa dalam bentuk apapun, dan tentunya ada yang lebih baik lagi adalah ada yang namanya aspek legal, aspek hukum, yaitu dicatatkan di dalam pemerintah sehingga sah demikian. Nah, negara kita melakukan hal demikian, gitu kan, sudah cukup baik, gitu kan. Nah, lebih lagi, Rabi menjelaskan bahwa selain daripada aspek komitmen, aspek dinyatakan secara umum, ada aspek legal yang dipenuhi juga, ada aspek ataupun komitmen finansial atau secara keuangan. Ya, jadi itu harus jelas juga. Jadi bila mana ini tentunya bila mana terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalkan perceraian yang harus terjadi, kemungkinan bisa terjadi, atau salah satu itu juga pihak entah laki-laki atau perempuan meninggal, ini seperti apa keluarganya ini jangan sampai hancur. Itu tujuannya. Dan yang terakhir yang perlu diperhatikan, dan bukan berarti terakhir ini tidak penting, itu adalah aspek daripada anak-anak. Nah, ini yang penting sekali. Jadi aspek daripada anak-anak ini juga harus merupakan komitmen bersama. Jadi laki-laki dan perempuan, suami istri harus berkomitmen, ini adalah tanggungan bersama. Anak-anak ini kita besarkan bersama dan juga menjadi tanggung jawab bersama, seperti itu. Nah, ya. Jadi di dalam hukum Nuh, di dalam konsep Noahide, ini pernikahan ini sesuatu yang penting, tidak main-main, dan tentunya dampaknya besar. Kita juga sendiri sudah paham, dan maka dari itu bila mana jika terjadi perceraian, itu juga harus dilakukan dengan serius. Bukannya sekedar ya sudahlah bubar seperti itu, tidak seperti itu. Karena banyak sekali dampaknya, ya banyak sekali dampaknya. Dan yang terakhir tadi kita membicarakan dampak terhadap anak. Nah, tentunya itu harus sangat-sangat dipikirkan. Sebagaimana kita memikirkan dengan baik ketika kita masuk ke dalam pernikahan, gitu ya, bagi yang belum menikah, bila mana sudah ada dalam pernikahan juga tentunya harus dipikirkan dengan baik-baik terkait dengan kalau misalkan ternyata ada perceraian, seperti itu, ya. Nah, itu konsep yang kerangka konsep yang benar, kerangka konsep yang baik yang harus dilakukan oleh semua manusia, semua komunitas. Nah, sekarang di dalam di dunia bagian barat, gitu ya, itu memang ada beberapa tahapan, gitu ya, dan ada beberapa aspek yang ternyata prakteknya sekarang malah mendegradasi lembaga pernikahan. Oke, mulai dari yang pertama adalah praktek dari mereka yang di barat. Ketika mereka belum menikah itu mereka mulainya itu biasanya mulai hidup bersama. Kalau kita kenal sekarang istilah di dalam bahasa Indonesia adalah kumpul kebo. Ya, di mereka boleh, nggak masalah, gitu kan. Dan mereka berkata bahwa ini adalah persatuan secara de facto, secara fakta. Ya, memang secara faktanya mereka hidup bersama satu atap selayaknya suami istri, tapi mereka belum melegalkan atas dasar suka sama suka saja, tidak ada komitmen, ya sudahlah kita memang mau bersama, ya whatever it is, gitu kan. Nah, tapi tanpa ada komitmen, tanpa ada secara legalnya nggak ada, ya mereka masuk ke situ, ya mereka hidup bersama. Nah, 15-16 tahun yang lalu di Australia, ini mengambil contoh Australia, Rabi berkata bahwa hukumnya itu justru mendukung praktek demikian. Nah, ini yang mengerikan, ini yang berbahaya. Kenapa? Karena orang-orang atau pasangan-pasangan yang demikian hidup satu atap tanpa pernikahan legal, mereka diberikan benefit, mereka diberikan keuntungan-keuntungan oleh pemerintah layaknya sebuah keluarga yang memang secara legal. Sama aja, mereka punya social security, mereka punya hak-haknya itu malah diberikan, sehingga mereka berkata akhirnya malah lebih banyak orang yang melakukan itu tadi, cuma hidup satu atap saja tanpa melegalkan, karena mereka pikir ya udah nggak ada komitmen, benefit saya dapat dari support dari pemerintah saya dapat, bila mana saya udah nggak demen, nggak suka, ya udah bubar, bye bye, seperti itu kan. Itu kan ngeri sekali. Nah, ini yang terjadi, ya. Jadi ini, dan Rabi menjelaskan lebih lanjut lagi tadi dampak seriusnya itu terhadap anak-anak. Dan ini mulai penelitian juga menjelaskan atau memberikan hasilnya bahwa psikologi daripada anak-anak
yang dilahirkan sebagai hasil cuman sekedar de facto union tanpa ada komitmen ya daripada orang tuanya, ibu dan bapaknya gitu, secara psikologi itu mereka lebih lebih tidak stabil, kurang stabil. Ya karena mereka mungkin juga tahu gitu kan, oh ini orang tua saya bisa kapan aja bisa tiba-tiba bubar, dan saya bisa kapan aja bisa menjadi seorang anak yang orang tuanya bercerai gitu kan, dan faktanya memang seperti itu gitu kan. Nah, dan sehingga anak-anak yang lahir dari keluarga ataupun dari hasil yang demikian gitu ya, kita sebut saja hasil kumpul kebo gitu ya, itu walaupun secara pemerintahan di sana mereka anggap normal aja, tapi sebetulnya itu secara mentalnya itu sudah damage, sudah tidak baik. Dan Rabi berkata bahwa ini adalah sebuah seperti satu erosi yang terjadi terhadap bahkan bukan hanya terhadap anak itu sendiri, erosi mental dan erosi moral gitu ya, tetapi juga nanti ketika si anak ini dewasa tentunya sudah beda itunya moralitas dan mentalitas yang dia bawanya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi itu sesuatu yang menggerus atau menurunkan kepentingan ataupun juga kebaikan daripada lembaga pernikahan. Yang kedua, ada satu lagi, itu adalah artificial fertilization. Itu pembuahan secara di luar, secara artifisial gitu ya. Nah, ini justru membuat orang-orang yang tidak mau menikah, tidak mau berkomitmen, tapi ingin memiliki keturunan, itu bisa dimungkinkan. Nah, secara teknis, secara biologis memang nggak ada, memang bisa dilakukan gitu ya. Tetapi sekali lagi dampaknya kepada anak-anak yang lahir dari yang demikian itu, mereka memiliki hanya satu orang tua saja. Ya kan, mereka nggak memiliki figur yang benar. Sementara lembaga pernikahan sebagaimana yang kita sudah pahami dan sudah pelajari bersama, bahkan Tuhan sendiri pun menetapkan itu adalah laki-laki dan perempuan baru menghasilkan keturunan. Dan keturunan ini mengerti bahwa ada ayah dan ibu yang merupakan otoritas di atas mereka dan pencipta, dalam tanda petik pencipta daripada si anak-anak ini juga gitu kan. Nah, jadi ini sekali lagi ini juga dampaknya luar biasa lagi kepada si anak-anak yang lahir demikian ya. Nah, jadi boleh dikatakan dari dua contoh apa yang terjadi di dunia barat sekarang ini, dan jangan kita jangan nganggap enteng ya, karena masyarakat kita pun di negara kita mulai mencoba atau mulai ada paham demikian, ya udahlah nggak usah menikah segala macam gitu kan, walaupun sebetulnya itu melanggar hukum di kita. Nah, semoga kita tetap berdoa dan kita tetap berharap bahwa negara kita akan tetap memperlakukan bahwa lembaga pernikahan itu harus lembaga yang legal gitu kan, tidak seperti di barat. Nah, kalau itu terjadi, dua hal itu tadi terjadi, itu artinya dasar-dasar, kerangka dasar daripada pernikahan itu sudah dilemahkan, sudah sangat dilemahkan sekali, gitu ya. Jadi ini sangat mengerikan, dan tentunya dampaknya adalah generasi berikutnya itu tidak akan memiliki moralitas yang sama dengan generasi yang sebelumnya, atau bahkan mungkin bisa lebih terdegradasi. Demikian. Over to you, Rabi. Thank you. Okay. Now the second stage of this change in Australia happened around about, I think 2014, if I'm not mistaken, to check when it was. I think it was actually, it was later. It was 2016, 2017, when homosexual marriage was introduced. Now, what you have here is that men are still men and women are still women. However, the concept of marriage as the union of a man and a woman, this goes. There is no longer any privileged status for the idea of marriage as the union of a man and a woman. Now, this is a very significant development. What happens in the first place is it denies the special complementarity of man and woman, and the difference between male and female as complementary elements in a marriage. I could discuss this at great length, but there are very important spiritual reasons
why marriage is the union of a male and a female. It is, without going into detail, it has to do with the divine image in the human being, because we find that God himself has what we call transcendent and immanent indwelling powers. And these are strongly represented by the man and the woman respectively. And that they, just like God has these two qualities, so to speak, these two powers, so also the human being imitates God by combining these two unique complementary qualities, which are the male and the female. So that's one. That is a very significant thing which is removed. That's secondly, it's no longer an understanding of what male and female mean and how they need to be together. Secondly, what homosexual marriage did was to destroy in many ways the relationship between the identity of children, because as we know, a homosexual couple cannot produce a child. So what this involved was that the children would be created through artificial means for these unions, but they would not be the children of the union. They may be one, but not the children of the union. Now, we know the Bible says that therefore a man shall leave his mother and father and cleave to his wife, and they shall become one flesh. What is the meaning of one flesh? One flesh is their child. They are two, and from the mother and the father comes one, which is their child. And this is a very important concept, because what it means is that their union is expressed in the child. The child is their future. And the child, so reciprocally, the child understands itself as the product of its parents. It works both ways. It works. It is about human identity. And this is broken this is one aspect of human identity which is already destroyed by homosexual marriage. That no longer do you have the concept of children and parents as a reciprocal union, as a reciprocal relationship in this particular way. But looking at and comparing it with marriage positively, it's a very important thing. It's in traditional marriage, where a man and a woman marry and have children. This is not only important for the child. The child knows where it comes from, who it is, but it's also very important for the parents. Why? How do we understand that? The basic idea is that reproduction is not only physical reproduction. It's not just that a child is born from a male and a female. Amongst human beings, the child is also a spiritual extension of the parent. In other words, how is it that we understand what is the future? When parents have a child, it's not just that they have a child physically. The answer, they have a child whom they're going to raise in values, who they're going to impart values to. Their projection, their future is that child, ideally. I mean, that's the way it's supposed to be. So in a sense, it works. It has to do with the whole continuity of generations. That here are the parents, this is their child. And that the child is not just the physical extension of the parents, it's also the spiritual and educational extension of the parents. So this concept of the continuity of generations is damaged. But there is one thing which is still preserved, apart from damaging all of these other relationships,
at this stage, they still know what a male is and what a female is. It's just that they say males should be allowed to marry males, females should be allowed to marry females. So, and the next step is that I'll come to that in a minute, but I just want to say at this point, this is what homosexual marriage does, is that it begins to damage the whole concept of human identity in terms of the relationship between parents and children. That's the first major impact of homosexual marriage. It's a loss of human identity, of the identities which are created, so to speak, in having a family. So I'll let you translate that, and then I'll come to the last one. Oke, Rabi. Nah, bagian yang kedua yang juga menghancurkan lembaga pernikahan ini adalah kalau di Australia, sekali lagi contohnya di sana tadi Rabi mengemukakan itu sekitar 2016-2017 diperkenalkan atau ditetapkan, boleh dikatakan, hukum yang memperbolehkan pernikahan sesama jenis, homosexual marriage, gitu ya. Nah, jadi mereka cuma menganggap bahwa ya udah laki-laki ya laki-laki, betul, mereka laki-laki, perempuan juga ya betul perempuan, tetapi dalam pernikahan ya tidak ada lagi konsep ataupun juga sebuah lembaga pernikahan bahwa pernikahan itu hanyalah buat laki-laki dengan perempuan, pria dan wanita, enggak seperti itu. Mereka bebas gitu kan, mau laki-laki sama laki-laki boleh, perempuan sama perempuan boleh, dengan atas nama mungkin ya hak atau apapun segala macam, seperti itu ya. Nah, jadi di sini sebetulnya yang pertama dilanggar ataupun yang juga dinegasikan, bahkan berusaha kemungkinannya ini dampaknya itu kalau terus berlanjut itu akan hilang, itu adalah aspek saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan di dalam pernikahan, gitu kan. Nah, jadi aspek ini nggak ada gitu kan. Jadi buat mereka ya biarin aja seperti itu gitu ya. Nah, sebetulnya ini secara kelihatannya mungkin cuman ya apa pentingnya sih pernikahan laki-laki dengan laki-laki juga, yang penting mereka suka sama suka gitu kan, alasan mereka begitu. Nah, tetapi sebetulnya ini jauh lebih daripada sekedar yang kelihatan secara fisik gitu ya. Nah, yang tadi Rabi menjelaskan bahwa sebetulnya di dalam aspek secara dasarnya sendiri Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu sebetulnya adalah ekspresi secara fisik, aspek ataupun kualitas ataupun sifat, bukan Tuhannya ya, tetapi sifat daripada Tuhan. Kita tahu Tuhan itu memiliki sifat yang transcendence. Nah, ini kalau yang di komunitas Bnei Noah harusnya sudah mengerti ini. Sudah bahkan kita bahas minggu lalu di dalam diskusi grup ya. Tuhan itu memiliki kualitas aspek atau aspek yang transcendence. Transcendence itu yang di atas kita semua, maha kuasa, maha segala macam gitu kan, maha dialah sang pencipta, dia bukan manusia. Nah, itu satu aspek atau satu kualitas daripada Tuhan ya. Nah, yang kedua aspeknya adalah aspek immanence atau aspek yang senantiasa beserta dengan kita. Nah, itu kita juga paham seperti itu kan, bahwa kita juga ngerti bahwa Tuhan itu walaupun dia maha kuasa, dia bukan manusia, dia tidak terbatas ruang dan waktu, dia tidak ada di dunia ini gitu kan. Maksudnya tidak bisa kita lihat secara fisik, tetapi kehadirannya ada, dia mengatur kita, dia senantiasa memastikan kehidupan kita setiap saat, setiap detik. Nah, itu aspek immanence. Dan dua aspek ini, transcendence dan immanence, itu direfleksikan secara fisik di dalam diri atau di dalam jenis yang namanya pria dan wanita. Ya kan? Pria dan wanita. Transcendence itu pria, immanence itu wanita. Nah, ketika mereka menikah, ketika mereka membentuk satu lembaga bersatu, itu artinya sebagaimana yang saya jelaskan di dalam Shiur Bnei Noah yang sebelum-sebelumnya, ini adalah menyatakan bahwa dua aspek itu adalah satu. Dan itu sebenarnya sedang menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Esa. Aspek transcendence dan aspek immanence itu bersatu, dan anak-anak itu bisa mulai belajar bahwa Tuhan itu demikian. Aspeknya demikian. Ada aspek immanence dan ada aspek transcendence. Nah, ini yang sedang dihancurkan. Bayangkan bila mana keluarga laki-laki saja, semua transcendence, nggak ada yang immanence, kan kacau. Atau semua immanence, nggak ada yang transcendence. Nah, itulah yang terjadi gitu ya.
ya. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua, bahayanya ini menghancurkan identitas daripada manusia, menghancurkan identitas daripada manusia. Nah, di dalam kitab suci sendiri berkata bahwa di dalam kitab Kejadian bahwa manusia itu ini ketika di dalam narasi awal-awal penciptaan manusia, ini benar-benar sudah ditaruh di dalam awal-awal sekali penciptaan manusia. Dikatakan di situ bahwa laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya, ya kan, lalu harus bersatu dengan istrinya atau ya bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging. Nah, satu daging ini merujuk apa? Anak. Artinya persatuan daripada suami dan istri, laki-laki dan perempuan, itu melahirkan satu daging, menghasilkan manusia lain, yaitu anak, gitu kan, seperti itu. Nah, ini penting buat identitas daripada si anak tersebut. Dia tahu, oh, saya itu identitasnya itu adalah saya dapatkan dari orang tua saya. Dan sebetulnya itu lebih daripada itu adalah lebih sekedar daripada sekedar ini ya. Kalau sekarang mungkin kita melihatnya dan cukup banyak itu hanya sekedar kalau anak itu adalah lanjutan keturunan, ya kan, istilahnya cuman ya memang punya anak aja gitu, melanjutkan keturunan secara fisik. Nah, tadi Rabi menegaskan atau mengajarkan ini identitas ini sebenarnya bukan hanya penting untuk si anak, tetapi untuk orang tua juga, ya, karena reproduksi atau menghasilkan anak itu ya atau punya anak, punya keturunan itu bukan hanya sekedar fisikal ya, bukan hanya sekedar punya keturunan nanti ada yang melanjutkan, bukan hanya sekedar itu, tetapi lebih lagi adalah kelanjutan daripada sisi spiritual daripada orang tua. Nilai-nilai value ataupun juga pengajaran baik yang dimiliki oleh orang tua itu harus diteruskan, diberikan kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu akan melanjutkan terus seperti itu. Dan itulah memang yang direncanakan dan yang direncanakan oleh Hashem dari awalnya seperti itu. Apalagi kita di Bnei Noah, kita sudah memiliki pengajaran Torah yang baik, kita sudah diajar dengan benar. Nah, pengajaran dan pemahaman yang benar ini harus diteruskan kepada penerus spiritual kita sebagai orang tua, yaitu anak-anak. Nah, nanti anak-anak juga akan terus melanjutkan demikian. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, bila semua keluarga melakukan demikian, bukankah dunia kita akan jadi dunia yang lebih baik? Itu kan yang kita pengen kan? Bukan dunia yang berkata saya yang paling benar, bukan dunia yang berkata saya yang paling hebat. Enggak seperti itu, tetapi dunia yang benar-benar penuh dengan harmoni. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, pernikahan homoseksual ini adalah aspek kedua yang menghancurkan lembaga pernikahan dan terlebih lagi menghancurkan identitas daripada manusia. Jadi nggak jelas ini orang tuanya siapa apa segala macam, itu bubar nggak karu-karuan ya. Itu yang kedua. Over to you, Rabbi. Thank you very much. Okay, so that was stage 2. Now we're in a third stage, and this is the stage of transgenderism. Transgenderism, as you know, is the concept that what defines a male and a female is not their physical characteristics, but what they think they are. Now, this is a situation where this is completely, we see here that this is the furthest remove from Torah that could possibly be. Because the Torah tells us what a male is and what a female is. It not only does it tell us what the people's obligations are, but it tells us what the people are, what the entities are to whom the rules apply. And here enters the extraordinary concept that a person can actually determine what they are as a human being or as an entity by their own subjective will and perception. This is the opposite of Torah altogether. This is an extreme departure from where it was, because as mentioned before in the previous stage, even the homosexual marriage, we still knew what a man was, we still knew what a woman is. Now these very concepts are dissolved, and they have the most serious consequences, because children now are being taught that they can choose their own gender, and there is a terrible chaos
in the schools now, where it was never happened before, that children are deciding they want to be a boy, they want to be a girl, and so on and so forth. And they begin to take steps, whether puberty blockers and transitioning and hormones, and the government also sees to it that they can proceed without their parents' consent. And it is creating terrible confusion and suffering amongst these children, and amongst adults too. As we know that the highest rate of suicide is amongst people who have undergone transitions. And very often it's something which is completely irreversible. Very often it involves the sterilizing their reproductive capacity. And so unfortunately, what the situation is that according to Torah, a child, a boy or a girl who has had changes made to his or her body, they still remain a boy and a girl. Nothing changed. It's just unfortunately what has happened is that they can mutilate their own bodies. They can take away their own power of reproduction, and they open up the most terrible psychological scenarios which create all of this, which create a tremendous amount of suffering. So this is the final stage in this complete dissolution of human identity, which started, as mentioned before, with marriage. First of all, weakening marriage, but it was still heterosexual. And then going to homosexual marriage, which still kept an idea of male and female, but completely broke up the identities which formed the relationship between man and woman, the relationship between generations. And now the ultimate stage where we don't even know what a male and a female is, according to this view. So what this teaches us in the broadest terms is, how did we get to this situation? And the answer is that the human being has identity in terms of the ethical values and norms which Torah has given to the human being. Without a concept of direction, without an idea of rules, without an idea of norms, one is left with a level of, if you like, formless chaos. The human being is completely undeveloped, uneducated. Education is a process of training of the human being, of shaping of identity. That is what education is all about. And the Torah gives us the guidelines for the formation of human identity. Without any rules at all, then what you're left with is this primary chaos. This primary, Freud used a word for it, it's called polymorphous. In other words, the concept of things changing, fluid change, with no shape, no form, no container, no direction. And this is the ultimate loss of human identity. So you can see how it is moved from stage after stage. First, the idea of marriage dissolves, becomes weakened. Then marriage becomes changed. It becomes a union of two people of the same sex. And then what happens is that the identity of the man, of human identity altogether goes. It is a progressive set of actually dissolving norms, dissolving values, dissolving rules. And therefore the human being is actually left in a state of complete chaos. Now, obviously it'll have to change, and people are beginning to see now how far it's gone, and people are saying, look, this is terrible, this is bad. But it all started with the weakening of the original institution of marriage. And it went from stage to stage to stage, letting go of one set of rules after another set of rules. And the consequence is that it is dissolved now almost every aspect of human identity.
and in all of the what a male is, what a female is, what a parent is, what a child is, and we are now in this situation of sort of primal chaos. So I'll let you translate that, and then we'll have questions and discussion. Yes, Rabbi. Sudah. Oke, jadi yang tahap ketiga ini yang lebih mengerikan, dan ini yang apa namanya sudah merupakan apa ya, bentuk yang sudah terbentuk. Can't hear you, Leo. Maybe the connection's been affected. Okay, can you hear me now? Fine, good. Great. Okay. Saya ulang, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang tahap ketiga ini adalah bentuk terjauh daripada apa namanya kesepadanan dengan Torah. Boleh dikatakan juga ini sangat-sangat bertentangan sekali dengan Torah, gitu ya. Nah, yang bentuk ketiga itu adalah yang namanya transgender. Jadi udah mulai apa namanya kalau tadi kan di dalam pernikahan ya laki-laki masih laki-laki, tetapi pernikahannya ya bolehlah gitu. Sekarang bahkan seseorang, ini mengerikan sekali, satu manusia gitu ya, satu individu manusia itu boleh menentukan dirinya itu jenis kelaminnya apa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kacau sekali. Tadi Rabi di bagian belakang itu apa namanya menjelaskan ini balik lagi kepada apa namanya primary chaos gitu. Jadi kekacauan yang utama gitu, yang sangat mendasar. Jadi bayangkan ya seorang laki-laki atau seorang anak gitu ya, dan ini sudah ngomong-ngomong saya juga sudah lihat beberapa beritanya di beberapa negara itu sudah mulai diajarkan di sekolah. Beberapa itu sudah mulai tanpa ada persetujuan dari orang tuanya, karena memang pemerintahnya sudah memberikan aturan. Nah, ini mengerikannya ya. Itu mulai diterapkan di sekolah bahwa masing-masing anak, bayangkan yang usia masih sekecil itu, yang justru butuh bimbingan, yang justru butuh apa namanya panduan daripada orang yang lebih dewasa, yang secara moral harusnya lebih baik, itu diajarkan bahwa boy, girl, kamu ya nih laki-laki perempuan, nah gitu ya, kalian boleh menentukan jenis kelaminmu sendiri. Kamu sekarang apa? Menurut orang tuamu kamu adalah wanita kan, perempuan, anak perempuan. Oh tidak, kamu boleh menentukan itumu sendiri. Mau jadi laki-laki silahkan. Kalau kamu mau tetap menjadi wanita, kamu demen seperti itu silahkan. Ayo terserah gitu kan. Gila sekali gitu loh. Itu ini kacau sekali ya. Dan ini benar-benar apa namanya? Bayangkan bagaimana anak-anak tersebut nanti tumbuh ketika dia dewasa. Moralitas apa dan nilai apa yang mereka punya, gitu kan? Dan ini memang sudah kalau di daerah di negara barat bahwa kamu itu segala macam, bahkan ini sudah ada tanda jenis kelamin itu jenis kelamin ketiga, netral gitu kan. Itu ngeri banget Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini menimbulkan banyak stres, menimbulkan banyak apa namanya kekacauan, bukan hanya buat anak-anak yang masih kecil, tetapi buat di kalangan orang di kalangan dewasa juga sebetulnya ini menimbulkan stres, menimbulkan kacau. Dan faktanya banyak sekali bunuh diri di kalangan mereka ketika mereka melalui proses transisi. Mengerikan sekali gitu loh ya. Nah, jadi apa namanya ini karena apa ya, secara fakta Torah berkata bahwa ketika kamu itu dilahirkan perempuan, ya kamu perempuan. Mau dirubah jenis kelaminnya melalui operasi segala macam, kiri kanan atas bawah apapun yang dilakukan, ya tetap perempuan gitu loh. Tidak akan pernah bisa Torah itu ataupun Tuhan juga berkata, oh ya kamu sekarang berubah jadi laki-laki ya, oke deh sekarang kamu laki-laki. Enggak demikian, tetap secara psikologis, secara apapun gitu ya, mungkin secara fisik bisa dirubah karena fisik gitu kan, tetapi secara spiritual, secara apa itu tetap perempuan gitu loh. Dan itulah yang sebetulnya justru mereka membuat kekacauan dalam diri mereka sendiri. Mereka pikir itu benar tapi ternyata tidak gitu kan. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini jadi bentuk paling jauh daripada penentangan atau pelanggaran terhadap Taurat gitu ya. Kalau kita lihat tadi itu mulainya dari yang apa namanya simple gitu ya, sudahlah menganggap remeh lembaga pernikahan, sudahlah nggak perlu serius-serius dengan pernikahan, nggak perlu formalitas, nggak perlu legalitas, yang penting kita ini aja hidup bersama gitu-gituan kan. Itu bahkan ide itu sudah lama kan kita dengar gitu ya, dari mungkin sekitar 50, 60, 70 tahun yang lalu gitu kan. Nah, lalu mulai sekarang ini diperkenalkan lagi
pernikahan sesama jenis. Oh oke, pernikahannya tetap ada, tapi bolehlah sesama jenis. Mulai menjauh sampai dengan yang paling jauh, yaitu adalah ya sudah. Sekarang kamu boleh menentukan kelaminmu sendiri. Wah, buset. Ini mengerikan sekali gitu ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini sebetulnya dari fakta ini semua, Bapak Ibu sekalian? Ini sebetulnya tadi Rabi menegaskan bahwa disinilah kalau kita menyadari bahwa manusia itu harus memiliki pedoman yang jelas, harus memiliki guidelines gitu, panduan hidup yang jelas itu pentingnya itu di sini. Dan faktanya sebetulnya manusia punya, yaitu Taurat, gitu kan? Karena kalau nggak ada ini semua, yang terjadi hanya adalah yaitu tadi dirinya sendiri. Dia bisa menentukan ini itu segala macam, dan itu hasilnya kekacauan, gitu kan? Hasilnya hanyalah kekacauan tanpa ada panduan yang jelas. Nah, maka dari itu Tuhan itu sudah mengerti dari awal, ketika dia menciptakan manusia, diberikan juga panduannya. Dari awal sudah diberikan panduannya, dan itu berlaku tetap sampai dengan saat ini. Tidak pernah dirubah, tidak pernah diganti, tidak pernah diamandemen, tidak pernah direvisi. Dan panduannya itu adalah yang namanya Taurat atau Torah, sama aja. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, nah sekarang itu yang bisa disampaikan oleh Rabi. Kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu silakan mengajukan pertanyaan. Shall we go for a question and answer, Rabi, for now? Rabi, can you hear me? Yes, very clearly. Great. Okay. Shall we go to the question and answer? Any questions, or maybe people would like to ask something else too. It doesn't have to be only on this topic. Whatever people would like. Okay, no problem, Rabi. So I think with this kind of there's one question. This is actually from me, and then later on, if the audience want to ask you a question, looking at this massive swift from the what you call it, the negation or the marriage, like from the the first and second and up to the third stage that you explained, that it is really massive, especially in the Western countries. I also aware that, but we also at the same time we realize that this is the time of the final redemption, and the final redemption can happen anytime now, right? So how does that what you call it, how can you explain that? In one hand, we are definitely approaching the final redemption that is getting closer and closer. We are in 5782, close to the year 6000. But at the other fact as well, this chaos is really rampant in most of the countries, Rabbi. So what is happening here? Well, it's a very good question. We do say that the darkest time is just before the dawn, right? The night is darkest just before the dawn. But it's interesting, you know, just as I was setting out these three stages, what should the consequence, if a person sees where it's gone, we would hope that their response was, oh, we must go back to the beginning. It's not good enough. Let's just put the brakes here and stop. Maybe we'll go back to stage 2. We don't want stage 2 leads to stage 3. Yeah. We need to go back to what marriage is. We have to appreciate what marriage is. It's the committed union of a man and a woman. And that is the context of sexual activity and of reproduction and so on and so forth. So when people see what has led to our mess, how we got into such a mess, that will help them to understand what the goal is, what the ideal is, which would save us from all of this mess. And it does say Mashiach will come in a time which could be when everybody is worthy, or could be at a time when everything is terrible. But I would hope that the consequence of this would be for people to appreciate the incredible harm and how far the society has unraveled. And when people think about this, then they will be able to think about the causes of it as well. That is my hope,
that, you know, the people will say we have just something's gone wrong, something has gone terribly wrong, and that will maybe lead them then to go back to basics. In other words, to understand, well, what is a human being? How are we supposed to live? What are the principles by which we're supposed to live? And so on and so forth. That's my hope. I hope it'll work that way. I don't know how the redemption's going to come, but let's, you know, if when we look at when people see the degree, particularly also abortion, that there's it is so in killing produces killing. You know, in other words, destruction brings destruction, good brings good, and bad brings bad. Yeah. And this is a basic logic of society. And when people see that how bad things are, they will see that it came from something which was bad itself. Maybe not as bad, but bad. And people maybe that will prompt people to think about, you know, how we got here and to fix it. But all of it's just a suggestion. Yeah, but that's worried me, you know, Rabbi, because, you know, a human being as a human being will not be repent or will not be saying that I'm wrong until the what you call it, the destruction or the negative is too big to handle. Then maybe they can thinking of on to go back to the square one, which is to the basic, and which is what is the Torah say. That's really worrying me. If that's and the other way is also for people to see the good. In other words, if people in a positive manner, if somehow we can spread more light. I mean, the one way is to show how bad the darkness is. Yeah. Another way is to show how good the light is. I agree. So we have to do both. Yeah. And you know, when we learn about, for example, we learn about the principles of faith. We're learning about godliness as a positive way. But also sometimes we have to look into the damage which has been caused. And there's a negative way, there's a positive way. And you know, maybe a combination of these the whole society will turn around. Baruch Hashem. Yeah, Bezrat Hashem. Hopefully we go to the stage. Right. Doesn't need to be very destructive. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan lagi? Mungkin satu aja kalau mau ada pertanyaan. Atau cukup? Segera. Jangan. Any questions? Doesn't matter. I'm asking question to the audience, Rabbi. Kalau cukup, tolong bisa feedback cukup sehingga kita bisa selesaikan dan Rabbi tidak perlu menunggu dengan lama. Cukup, Cukup ya? Oke. Cukup. Baik, Baruch Hashem. So there are no more questions, Rabbi, from the audience. So I think we could end up the session. Yes. Okay. Well, fine. Thank you very much. I'm sorry. Maybe it was not relevant. So I know it's not so relevant to you. Thank God. In Indonesia. Baruch Hashem, yes. That's why people didn't have so many questions. But at all events, we have to know. It's very important to understand what's going on in the world. Agree. And our part is like what you said, we need to bring the light to show the darkness and how dark is dark. More light, more light. More light, yes. Okay. Baruch Hashem. Benar, Rabbi. Shalom, Shabbat Tov. Shalom, Rabbi. Thank you. See you again. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya utang terjemahan di belakang seperti biasa. Tadi saya bertanya bahwa ini kan yang terjadi dan mungkin Bapak Ibu sekalian juga tahu ya bahwa kondisi pernikahan udah mulai kacau beliau di negara bagian barat gitu kan, dan mungkin juga sudah mulai merembet ke apa namanya beberapa orang di antara kita di antara warga Indonesia. Tapi mungkin mereka karena mungkin ada peraturan yang menahan, akhirnya mereka cuma ada di bawah permukaan gitu kan. Tapi saya yakin sekali ada orang-orang kita juga yang mereka berkata dan percaya bahwa ini adalah pemahaman yang benar. Kita harus liberal dong, kita harus apa namanya sesuai dengan keadaan zaman. Banyak sekali yang seperti itu ya. Nah, lalu pertanyaan saya tadi kepada Rabbi adalah bahwa apa namanya, saya berkata kita lihat ini kan akan semakin apa namanya kekacauannya ini kan semakin mengerikan ya, dari mulai beberapa puluh tahun lalu cuman cuek dengan lembaga pernikahan, tidak menganggap penting lembaga pernikahan yang benar gitu kan, terus makin kacau sampai ada yang sekarang dan bahkan parade di mana-mana
LGBT, ya kan, transgender gitu kan. Mereka dengan bangga, oh ya ini saya lah, inilah bentuk kemerdekaan, bentuk hak asasi manusia yang sesungguhnya. Saya bahkan berhak menentukan jenis kelamin saya apa. Wah, keren banget gitu kan. Jadi sampai seperti itu, dan itu mengerikan gitu kan, dan itu mengerikan. Nah, saya tanya kepada Rabi, itu fakta yang kita lihat sekarang ini. Dan sekarang kita juga faktanya kita tahu bahwa kita hidup di tahun 5782 dari penciptaan, dan kita juga tahu bahwa waktu-waktu ini adalah sudah sangat dekat dengan yang namanya penebusan terakhir, kedatangan Masyiah. Ya kan? Nah, itu kok gimana? Bagaimana kok bukankah seharusnya secara logika kita berpikir bahwa menjelang datangnya Masyiah itu kan seharusnya sudah lebih tenang, apa segala macam gitu ya, sudah lebih teratur. Nah, tadi Rabi menjelaskan dengan sangat baik dan sangat luar biasa. Ada sebuah hikmat, ada sebuah pemahaman yang berkata bahwa kegelapan itu makin gelap ketika sebelum munculnya terang. Jadi kalau di malam gitu ya, itu malam itu paling gelap sesaat sebelum sinar matahari itu akan muncul gitu ya. Sesaat sebelum fajar itu akan menyingsing. Disitulah kegelapan yang paling gelap, Bapak Ibu sekalian. Dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Jadi memang gelapnya itu parah banget gitu loh. Kita ngeliat ini kok nggak masuk akal gitu ya. Kok bisa sampai seperti itu? Kok bisa orang bisa melakukan seperti itu? Nah, itulah kegelapan yang paling gelap. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini hidup di dalam dunia kegelapan yang makin gelap. Tapi Baruch Hashem, kita yang ada di dalam Taurat, kita yang ada di dalam komunitas Bnei Noah Indonesia, kita memiliki terang. Kita memiliki terang itu gitu loh. Nah, tadi Rabi menjelaskan di bagian akhir, harapan daripada Rabi itu adalah bahwa ya orang-orang tersebut akhirnya sadar, oh ternyata chaos ya, ternyata dengan saya menentukan demikian itu chaos ya, kacau ya, hasilnya begini kacau segala macam. Tapi ya kita nggak tahu kan mau sampai berapa lama mereka bisa sadar, itu yang pertama. Dan sampai berapa kacau dampaknya terjadi dulu, baru mereka bisa kembali. Tadi Rabi berkata bahwa harapannya adalah mereka bisa paham ini kacau, dan akhirnya mereka bisa mengambil keputusan bahwa ya udah deh, kita kembali lagi ke yang awalnya seperti apa sih gitu loh. Kita coba cek dulu yang awalnya kayak apa sih gitu, manusia itu seperti apa. Ya harapannya sih seperti itu, tapi kan kita nggak tahu sampai kapan. Ya kan? Apakah sampai harus kacau dulu? Apakah sampai harus berantakan dulu? Ya harapannya sih nggak sampai ke sana. Nah, tadi Rabi mengatakan bahwa itu satu sisi, bisa ke sana, bisa kejadiannya ke sana. Bisa juga kejadiannya adalah di tengah-tengah mereka beres gitu kan. Yaitu tentunya adalah bila mana ada yang menunjukkan kepada mereka itu bahwa mereka itu sudah sangat gelap, bahwa mereka itu sudah sangat kacau, bahwa mereka itu sudah sangat ngawur gitu kan. Artinya apa? Dibutuhkan kita dan semua orang yang memahami terang yang sejati, terang Torah, itu yang harus memberitahu kepada mereka, itu salah, ini salah. Tuhan tuh maunya seperti ini, aturannya seperti ini. Bila mana kamu lakukan itu, kekacauannya akan seperti ini, itu dan sebagainya. Ya kan? Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, dan itu sebetulnya tugas kita. Tadi Rabi di bagian belakang juga, iya memang itu tugasnya kita. Kita harus more light gitu. Jadi selain tadi Rabi berkata, ya kita terus berikan terang kita bila mana ada kesempatan, berikan terang kita, kasih tahu apapun itu. Dan itulah yang menjadi visi dan misi daripada Bnei Noah. Kita nggak perlu berdebat ini itu mana segala macam, nggak perlu. Kita sudah punya rabi yang benar, kita sudah punya rabi yang otoritasnya jelas. Kita udah nggak usah pusing dengan identitas. Sekarang yang perlu bagi kita, komunitas Bnei Noah Indonesia, adalah membawa terang yang sejati ini, terang Torah yang benar kepada bangsa Indonesia. Kita nggak usah muluk-muluk kepada dunia ya maksudnya, tapi at least setidaknya kita bisa menahan bangsa kita ini tetap ada di jalur yang benar. Itu aja dulu gitu kan. Mulai dari komunitas kita, keluarga kita, segala lingkungan kita, RT kita, RW kita, semampu yang kita jangkau. Nah, semakin banyak orang yang melakukan demikian, tentunya kayak simple aja, analogi lilin gitu kan. Satu orang pegang lilin, tapi bila mana 270 juta orang pegang lilin,
terang pasti semuanya, tidak ada kegelapan. Seperti itu. Dan itulah harapan daripada Benua Indonesia, bahwa Torah itu akan terus diberikan, Torah yang benar, pengajaran Torah yang benar itu diberitakan kepada seluruh bangsa, sehingga bangsa ini benar-benar tetap ada di dalam terang yang sejati. Oke? Demikian Bapak-Ibu sekalian penjelasannya, dan saya harap walaupun itu tidak relevan dengan kita, Baruch Hashem, tadi Rabi berkata walaupun ini tidak relevan dengan keadaan di Indonesia, karena kita masih punya lembaga pernikahan yang cukup baik, hukum kita juga cukup mengatur dengan cukup baik, walaupun agak-agak sulit buat kita gitu ya, tapi itu kita bahas terpisah aja. Nah, tetapi kita patut tahu, patut ngerti, dan tadi yang penting adalah bila mana dan ini sebetulnya orang itu melanggar ataupun sampai akhirnya bertolak belakang dengan Torah, baik itu kelakuannya ataupun itu tidak dimulai langsung begitu bangun tidur terus tiba-tiba aku nggak mau Torah gitu, aku nggak mau kebenaran, nggak seperti itu. Tapi mulai dari penyimpangan sedikit lalu mulai ini nggak apa-apa, dampaknya nggak terlalu besar, itu masih bisa ditoleransi, ini oke kan, masih kelihatan bagus, mulai lagi lebih besar lagi, lalu mulai lagi lebih besar lagi, sampai akhirnya dia menemukan mereka sendiri ada di berseberangan dengan Torah. Itu tadi yang kita pelajari kan, mulai dari tidak mempedulikan lembaga pernikahan, simpel aja lah, udah nggak usah serius-serius dalam pernikahan. Lalu mulai ada yang namanya pernikahan sesama jenis, sampai terus akhirnya menentukan sendiri jenis kelaminnya. Wah, mengerikan sekali. Jadi buat kita Bapak-Ibu sekalian, jangan anggap remeh penyimpangan yang sedikit saja, jangan sekali-kali anggap remeh. Ya, Torah bilang apa, lakukan itu. Torah katakan bahwa laki-laki adalah laki-laki, perempuan-perempuan, dan ini memang sudah seperti itu, ya lakukan, gitu kan. Jangan berkata mulai mencoba mencari, kan begini, kan begitu, enggak, tidak ada seperti itu, ya. Jadi itu yang harus kita miliki prinsip di dalam kehidupan kita. Baruch Hashem, oke? Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian atas kehadirannya. Semoga ini bisa memberikan kekuatan kepada kita, pemahaman yang lebih lagi, dan untuk kita bisa hidup sesuai dengan Torah dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Shalom Aleichem. Shavuot Tov. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Leo. Terima kasih semuanya.